Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin menganalisis data kita menggunakan uji ANAVA satu jalur. Dan di beberapa video yang lain, kita juga telah mempelajari bagaimana caranya melakukan uji lanjut secara manual juga ketika hasil uji ANAVA menyatakan ada perbedaan signifikan. Dan di video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin menganalisis data kita menggunakan uji ANAVA 2 jalur. Ingat ya, kita akan membahas caranya melakukan perhitungan manual. Bagi kalian yang ingin melakukan analisis ANAVA 2 jalur menggunakan SPSS, silakan pilih tutorial SPSS di salah satu playlist di channel ini. Karena di playlist tutorial SPSS tersebut ada video yang secara khusus membahas tahapan mengoperasikan SPSS untuk melakukan analisis ANAVA 2 jalur. Oke, sebelum kita berlatih caranya melakukan perhitungan manual untuk ANAVA 2 jalur, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu konsep dasar dari ANAVA 2 jalur. Kita bahas sedikit saja agar kita nanti paham kapan kita harus menggunakan analisis ini dan kapan kita tidak boleh menggunakan analisis ini. Uji ANAVA 2 jalur dikenal juga sebagai two-way ANOVA. Ini bahasa Inggrisnya ya. Dua jalur itu two-way, sedangkan ANAVA itu bahasa Inggrisnya ANOVA. Analysis of Variance. Sedangkan ANAVA, Analysis Variance. Kemudian, analisis ini kita lakukan bila data kita itu terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadinya berbeda dengan ANAVA satu jalur. Bila di ANAVA satu jalur, variabel bebasnya hanya satu. Kemudian, asumsi yang harus dipenuhi ketika data kita ingin dianalisis menggunakan ANAVA 2 jalur adalah yang pertama, variabel terikat kita berupa skala interval atau rasio. Ya, jadinya variabelnya kontinu. Misalkan tinggi badan, hasil belajar, kemudian IQ, itu variabel-variabel kontinu. Kemudian, variabel bebasnya ada dua dan berupa data kategoris. Jadinya bukan kontinu ya. Dan variabel bebas ini membagi data kita menjadi beberapa kelompok yang tidak saling berkaitan. Jadinya berbeda dengan uji T berpasangan. Kalau di uji T berpasangan kita membandingkan dua kelompok yang kelompoknya saling berkaitan. Kemudian asumsi selanjutnya adalah independensi observasi. Artinya pengambilan data dari satu kelompok tidak mempengaruhi pengambilan data di kelompok lain. Atau data satu individu tidak mempengaruhi data individu lainnya. Jadinya pengambilan datanya bebas satu sama lainnya. Kemudian tidak ada outlier yang signifikan. Permasalahan terkait outlier pernah kita singgung di video yang membahas distribusi data. Kemudian setiap kelompok memiliki data yang terdistribusi normal. Di sini adalah kelompok kombinasi. Ya, ingat karena ANAVA 2 jalur itu ada dua variabel bebas. Misalkan variabel bebas pertama adalah tingkat akademik, akademik tinggi dan akademik rendah. Variabel bebas kedua adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sehingga kelompok kombinasinya adalah laki-laki akademik tinggi, laki-laki akademik rendah, kemudian perempuan akademik tinggi, dan perempuan akademik rendah. Ada 4 kelompok kombinasi. Nah, keempat kelompok ini harus kita analisis apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Kemudian, keempat kelompok data tersebut juga harus memiliki varians yang homogen. Nah, ini merupakan asumsi-asumsi yang harus kita penuhi ketika kita akan melakukan analisis ANAVA 2 jalur. Namun pada video kali ini kita hanya memfokuskan bahasan kita terkait bagaimana caranya perhitungan pada ANAVA 2 jalurnya, bukan mengecek asumsinya. Pengecekan asumsi khususnya normalitas dan homogenitas akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, ini merupakan tabel rangkuman ANAVA 2 jalur.
Bila kita lihat di sini ya, secara umum sebetulnya tabel ini hampir sama dengan tabel rangkuman ANAVA satu jalur. Di headernya ya, di kepala tabelnya komponennya sama, ada sumber keragaman, kemudian ada jumlah kuadrat, ada derajat bebas, ada kuadrat tengah, kemudian ada F hitung, juga ada F tabel. Kemudian barisnya ada baris perlakuan, kemudian galat dan total. Yang membedakan antara dua jalur dengan satu jalur adalah di sini. Nah, di dua jalur ada baris untuk perlakuan variabel bebas pertama atau faktor A, kemudian variabel bebas kedua faktor B. Dan yang ketiga adalah interaksi antara variabel bebas A dan B. Di sini kita tuliskan interaksi AB. Kalau pada ANAVA satu jalur, di sini hanya ada baris perlakuan saja. Perlakuan, galat, lalu total. Kalau dua jalur seperti ini, ada faktor A, faktor B, dan interaksi kedua faktor tersebut. Kemudian di sini sudah saya tuliskan rumus-rumus yang kita butuhkan untuk mengisi sel-sel di dalam tabel ini. Kalau ingin menghitung JKA, rumusnya seperti ini. Menghitung JK total, rumusnya seperti ini. Menghitung DB interaksi, rumusnya seperti ini. Kemudian menghitung KT dari B, rumusnya seperti ini. Mencari F hitung dari interaksi seperti ini. Nanti akan kita bahas dan kita contohkan satu per satu. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalkan kita melakukan penelitian di bidang biologi. Penelitian kita melibatkan dua variabel bebas, yaitu variabel bebas yang pertama adalah perbedaan zat, kemudian variabel bebas kedua adalah konsentrasi zat. Dan variabel terikat kita adalah tinggi kecambah. Nah, jadinya misalkan kita melakukan penelitian pengaruh macam zat dan konsentrasi zat terhadap tinggi kecambah. Nah, ini tingginya diukur dalam senti. Dan setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Konsentrasinya ada 0 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm. Sedangkan zat yang digunakan ada 4 macam, yaitu nitrogen, kemudian fosfat, kemudian kalium, dan yang terakhir zinc atau seng. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat rangkuman tabel seperti ini. Nah, tabel ini merupakan tabel yang berisikan penjumlahan setiap perlakuan. Ya, di sini misalkan ada konsentrasi 0 ppm, zatnya N. Ada 5. 5 ini dari mana? Dari sini. 2 plus 1 plus 2. Jadinya perlakuan N 0 ppm, ulangan 1 itu ditambahkan dengan ulangan 2, ditambahkan dengan ulangan 3, hasilnya 5. Begitu juga misalkan yang ini. Zn 20 ppm ini ada 24. 24 ini dari mana? Dari penjumlahan ketiga ulangan di perlakuan Zn 20 ppm. Ini Zn, kemudian 20 ppm yang paling pojok. 9 plus 7 plus 8. Sehingga hasilnya adalah 24. Setelah kita jumlahkan tiap ulangan dari setiap perlakuan, kemudian kita tambahkan satu baris dan satu kolom baru. Di sini sigma A, jadinya kita simbolkan variabel bebas pertama adalah A, variabel bebas kedua atau konsentrasi adalah B. Di baris paling akhir kita tambahkan sigma A. Di sini kita jumlahkan per kolom. Jadinya sigma A pertama ini merupakan miliknya N, 5 plus 9 plus 13 sama dengan 27. Sigma A yang kedua miliknya P, 5 plus 12 plus 15 sama dengan 32. Kemudian 6 plus 10 plus 18 sama dengan 34. 8 plus 18 plus 24 sama dengan 50. Kemudian di kolom paling kanan ada sigma B. Nah, ini menjumlahkan per baris. 5 plus 5 plus 6 plus 8, 24. 9 plus 12 plus 10 plus 18, 49. 13 plus 15 plus 18 plus 24 sama dengan 70. Nah, angka-angka di sigma A dan sigma B ini nanti kita gunakan ketika kita akan mencari JKA dan JKB. Namun, ketika kita mencari JK total, kita tetap menggunakan angka-angka ini. Jadinya rumus JK total yang kita gunakan di two-way ANOVA, ANOVA 2 jalur ini sama dengan ANOVA 1 jalur. Nanti ini kita tambahkan ya 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat dan seterusnya. Oke, lanjut ya.
Ini tadi saya katakan tabel rangkuman two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur. Yang perlu kita lakukan setelah kita menyusun tabel rangkuman yang ini tadi adalah kita menghitung JK-nya. Jadinya kita fokuskan pada kolom JK ini. Nanti kita akan mencari JK total terlebih dahulu, kemudian JKA, JKB, JK interaksi, kemudian yang terakhir JK galet. Oke, sekarang langsung coba kita lakukan perhitungan dengan bantuan tabel rangkuman yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menghitung JK totalnya terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan JK di ANOVA 1 jalur, yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, di sini ada sigma X kuadrat. Kita menggunakan data-data awal tadi, yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Jadinya data-data tunggal itu kita kuadratkan. Saya kembalikan, nah di sini. Ini dikuadratkan lalu ditambahkan 2 kuadrat plus 1 kuadrat, 1 kuadrat plus 2 kuadrat hingga plus 8 kuadrat. Sehingga seperti ini, 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus dan seterusnya hingga plus 8 kuadrat. Kemudian dikurangi FK. Sigma X dikuadratkan dibagi N itu kan FK. Cara mencarinya adalah menjumlahkan data-data tadi juga, tapi tidak dikuadratkan terlebih dahulu. 2 plus 1 plus seterusnya hingga plus 8, kemudian setelah ditotal baru dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 36. Karena tadi ada variabel bebasnya ada 4 ya, variabel bebas pertama, variabel bebas kedua ada 3, dan ulangan setiap perlakuan ada 3. 4 kali 3 kali 3 adalah 36. Jadinya total seluruh data ada 36. Kemudian dilanjutkan, 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, 8 kuadrat itu 64. 2 plus 1 plus seterusnya plus 8 sama dengan 143. Kemudian dibagi 36. 143 kuadrat itu 20.449, sedangkan 4 plus 1 plus seterusnya plus 64 sama dengan 719. 20.449 dibagi 36 adalah sebesar 568,03. Sehingga 719 dikurangi 568,03 adalah sebesar 150,97. Inilah JK total yang kita cari. Setelah mencari JK total, kita cari JKA. Nah, ini rumusnya sudah saya cantumkan ya di tabel rangkuman tadi. Rumusnya adalah sigma A kuadrat dibagi KB dikali R, kemudian dikurangi FK juga. Sigma A kuadrat ini kita ambil dari sini, baris terakhir dari tabel bantu yang baru kita buat. Sampai sini saja ya. Kalau ini kan kolomnya sigma B. Nah, kemudian KB ini merupakan jumlah B. Jumlah variabel bebas B, jumlah perlakuan di variabel bebas B. Kemudian R itu ulangan, repeated. Ya, R itu ulangan. Kemudian ini sama dengan atas. Sehingga sigma A kuadrat itu ini dikuadratkan 27 kuadrat ditambah 32 kuadrat ditambah 34 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Dibagi KB kali R. KB jumlah perlakuan di variabel bebas B. Yaitu ini. Ada 3 perlakuan, 3 level. 0, 10, dan 20. Sehingga KB-nya sama dengan 3. Dikali ulangannya. Ulangannya tadi ada 3. Kemudian dikurangi 2 plus 1 plus 8 dikuadratkan dibagi 36. Sama seperti atas ini. 27 kuadrat itu 729, 32 kuadrat itu 1024, 34 kuadrat itu 1156, dan 50 kuadrat itu 2500. 3 kali 3 itu 9. Kemudian ini totalnya adalah 5.409 dibagi 9 dikurangi 20.449 dibagi 36. Ini hasil pembagiannya adalah 601. Sedangkan 20.449 dibagi 36 sama dengan 568,03. Lihat ya, sama ya ini 568,03 karena sama-sama rumusnya dikurangi FK. Yang beda hanyalah ini, 601. 601 dikurangi 568,03 adalah 32,97. Ini JKA. Setelah kita memperoleh JKA, kita cari JKB. Rumusnya adalah sigma B kuadrat dibagi KA dikali R, kemudian sama dikurangi FK. Sigma B kuadrat ini kita ambil dari sini.
baris pertama hingga baris ketiga. Baris keempat tidak ya, karena ini penjumlahannya. Jadinya sigma B kuadrat itu 24 kuadrat ditambah 49 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Ini kuadratnya hilang ya, sebenarnya ada kuadratnya. Kemudian dibagi KA, jumlah perlakuan di variabel bebas A. Ini ada 4 perlakuan, N, PK, dan ZN. Sehingga KA-nya 4. Dikali R, R itu ulangan. Ulangannya tadi 3. 24 kuadrat itu 576, 49 kuadrat itu 2401, dan 70 kuadrat itu adalah 4900. 4 kali 3, 12. Totalnya ini adalah 7877. Bila dibagi 12 adalah sebesar 656,42. FK-nya tetap ya 568,03. Hasil pengurangan ini adalah sebesar 88,39. Inilah JKB-nya. Setelah JKB ditemukan, kita cari JK interaksi atau JKAB. Rumusnya adalah ini. Sigma AB kuadrat dibagi R dikurangi FK-nya. Kemudian dikurangi hasil penjumlahan JKA dengan JKB. JKA-nya itu 32,97, JKB-nya 88,39. Sedangkan sigma AB kuadrat ini adalah data-data ini kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Jadinya sigma AB kuadrat itu 5 kuadrat plus 5 kuadrat plus 6 kuadrat plus 8 kuadrat plus 9 kuadrat hingga plus 50 kuadrat. Mohon maaf, hingga 24 kuadrat. Ini baris terakhir kan penjumlahan ya. Jadinya 4 kali 3, 12 sel ini yang kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Kemudian dibagi R, R adalah ulangan. 5 kuadrat itu 25, 5 kuadrat 25, 24 kuadrat itu 576. Hasil penjumlahan ini adalah 2093. Dibagi 3 sama dengan 697,67. Ini FK-nya sama seperti tadi yaitu 568,03. 697,67 dikurangi 568,03 adalah 129,64. Sehingga penjumlahan antara JKA dan JKB 32,97 ditambah 88,39 adalah sebesar 121,36. Sehingga JKAB-nya adalah 129,64 dikurangi 121,36 yaitu sebesar 8,28. Terakhir kita cari JK galatnya. Nah, JK galat itu JK total dikurangi keseluruhan JK yang lain, yaitu JKA, JKB, dan JKAB. JK total sudah kita peroleh 150,97, JKA 32,97, JKB 88,39, dan JKAB 8,28. JKA, JKB, dan JKAB kalau dijumlahkan sebesar 129,64. Hasil pengurangan antara 150,97 dikurangi 129,64 adalah sebesar 21,33. Inilah yang merupakan JK galat. Sehingga sampai sini kita telah memperoleh keseluruhan JK yang kita butuhkan. Kemudian JK sudah kita dapatkan semua, sekarang kita lanjut menghitung DB-nya. Sama, kita nanti mencari DB total dahulu, kemudian DBA, DBB, DB interaksi, lalu DB galat. Ini rumus-rumusnya yang akan kita gunakan. Kita tetap menggunakan bantuan tabel rangkuman ini ya. Bukan angkanya yang kita lihat, tapi nanti adalah jumlah setiap variabel bebasnya, setiap perlakuan di variabel bebas. Oke, kita cari DB total dahulu. Rumus DB total itu tetap sama ya, yaitu jumlah keseluruhan data dikurangi 1. Jumlah keseluruhan data ada 36. Karena variabel bebas ada 4 perlakuan, variabel bebas B ada 3 perlakuan, dan setiap perlakuan ada 3 ulangan. 4 kali 3 kali 3 adalah 36. Dikurangi 1, sehingga DB totalnya 35. Setelah itu kita cari DBA. Nah, DBA itu rumusnya adalah jumlah perlakuan di variabel bebas A dikurangi 1. Kita lihat di sini, jumlah perlakuan di variabel bebas A itu ada 4, yaitu N, P, K, dan Zn. Sehingga 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini DBA-nya.
Sedangkan DPB adalah jumlah kelompok atau perlakuan di variabel bebas B dikurangi 1. Kita lihat di sini. Variabel bebas B ada 3, 0, 10, dan 20 ppm. Sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini DPB-nya. Kemudian kita cari DB interaksinya, DBAB. Yang rumusnya adalah perkalian antara DBA dengan DBB. DBA 3, DBB ada 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan terakhir kita cari DB galatnya. Rumus DB galat sama seperti JK galat tadi ya. Jadinya DB total dikurangi penjumlahan DBA, DBB, dan DBAB. DB totalnya kita peroleh tadi 35, DBA-nya 3, DBB-nya 2, dan DBAB-nya 6. 6 plus 2 plus 3 itu 11. Sehingga 35 dikurangi 11 sama dengan 24. Inilah DB galatnya. Sampai sini kita telah menyelesaikan data-data yang perlu dimasukkan di kolom DB. Oleh karena itu, sekarang kita lanjut mencari dan mengisi kolom KT atau kuadrat tengah. Namun untuk mempermudah kita mengisi kolom KT, kita masukkan terlebih dahulu hasil perhitungan JK dan DB yang telah kita lakukan tadi. Oke, di sumber keragaman ya, variabel bebas A adalah zat. Kita tulis langsung saja zat, tidak usah ditulis variabel bebas A lagi. Variabel bebas kedua adalah konsentrasi. Kemudian interaksi, kita bisa tulis interaksi Z bintang konsentrasi. Atau tanpa ditulis interaksi juga tidak apa-apa. Kemudian galat, lalu total. JK total tadi sudah kita cari 150,97. Kemudian tadi kita cari JKA miliknya zat 32,97. JKB miliknya konsentrasi 88,39. JKAB atau JK-nya interaksi adalah 8,28. Sedangkan JK galat adalah 21,33. DB juga begitu, tadi yang pertama kita cari adalah DB total dan ditemukan 35. DBA atau DB-nya zat 3, DBB atau miliknya konsentrasi adalah 2, DB interaksi adalah 6, dan DB galat adalah 24. Nah, di sini kita sudah mengisi dua kolom ini sehingga akan memudahkan kita mengisi kolom KT. Oke. Sekarang kita isi KTA terlebih dahulu. KT miliknya zat. Rumusnya adalah JKA dibagi DBA. JKA bisa kita lihat di kolom sini, 32,97. DB-nya A atau DB-nya Z 3. 32,97 dibagi 3 adalah 10,99. Sehingga langsung kita isi saja di sini. Jadinya mudah saja ya, kita cari KT sama seperti analfa satu jalur kemarin, kita bagi JK dengan DB. Begitu juga JK konsentrasi, KT konsentrasi atau KTB. Rumusnya adalah JKB dibagi DBB. JKB-nya adalah 88,39, bisa kita lihat di sini, dibagi DB-nya, yaitu 2, sebesar 44,19. Sehingga langsung kita isi saja di sini 44,19. Kemudian, KTAB atau KT interaksi, sama caranya, JKAB dibagi DBAB. JKAB-nya 8,28 dibagi DBAB 6, yaitu sebesar 1,38. Langsung saja kita isi di sini 1,38. Dan terakhir kita cari KT galat. Yang sama caranya adalah JK galat dibagi DB galat. JK galatnya 21,33, DB galatnya 24. Sehingga hasil pembagiannya 0,89. Kita tidak mencari KT total. Nah, kita sudah mencari KT, sekarang lanjut ke langkah selanjutnya, kita mencari F hitung. Untuk mempermudah, kita siapkan tabel ini juga, KT-nya sudah terisi, sehingga sekarang kita cari F hitungnya. F hitung A itu rumusnya adalah KT milik A dibagi KT galat. Jadinya KT milik Z dibagi KT galat. F hitung A-nya sehingga sebesar 12,36, yaitu pembagian antara KTZ atau KTA 10,99 dibagi 0,89. Langsung kita masukkan di sini. Kemudian F hitung milik B. Caranya juga sama, KTB dibagi KT galat lagi. KTB-nya adalah 44,19
dibagi KT galat 0,89 sebesar 49,72. Langsung kita isi ke kolom ini, ke sel ini. Dan yang terakhir, F hitung untuk interaksi, caranya sama. Kita bagi KTAB dengan KT galat. KTAB-nya 1,38, KT galatnya 0,89. Sehingga dihasilkan 1,55. Oke, F hitung sudah diperoleh. Yang terakhir adalah kita cari F tabel. Untuk mencari F tabel caranya mudah ya. Nah, kita sudah tahu ya cara membaca F tabel ketika kita belajar uji ANAFA 1 jalur. Caranya kalau di pembacaan F tabel itu ada 2 dB ya. dB pembilang dan penyebut. Nah, kalau di sini pembilangnya untuk F tabel Z atau F tabel untuk variabel bebas A adalah 3. Kemudian penyebutnya 24. Jadinya dB pertama 3, dB kedua 24. Jadinya sama kayak rumus F hitung. Rumus F hitung kan KTA dibagi KTG. Kalau F tabel dBA dengan dB galat. Sehingga kalau nanti dicek di F tabel ditemukan angka 3,01. Begitu juga untuk F tabel yang B, F tabel konsentrasi. Kita melihatnya dB miliknya dia yaitu 2, itu sebagai dB pertama, sedangkan dB kedua adalah dB-nya galat. 2,24 sehingga F tabelnya 3,40. Dan F tabel yang ketiga sama, kita cari berdasarkan dB-nya dia, dB interaksi dengan dB galat. dB 16, dB 2 24 sehingga ketika kita cek di F tabel ditemukan angka 2,51. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua angka yang perlu dicantumkan di rangkuman ANAFA 2 jalur. Tinggal diambil kesimpulannya. Cara pengambilan kesimpulannya sama ya. Ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak. Sehingga ada perbedaan signifikan. Namun cara pembacaan yang tepat adalah kita membaca interaksinya terlebih dahulu. Nah, interaksinya di sini F hitungnya kurang dari F tabel. 1,55 ini kan lebih kecil dari 2,51. Sehingga dapat kita simpulkan tidak ada interaksi signifikan antara zat dengan konsentrasi. Bila F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka pembacaan kesimpulannya ada interaksi signifikan antara zat dengan konsentrasi. Begitu ya, itu cara pembacaan interaksi. Nah, ketika interaksinya tidak berbeda signifikan atau tidak ada pengaruh signifikan, kita lanjutkan membaca F hitung faktor utama A dengan faktor utama B. Variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua. Sama ya, kita lihat F hitung dan F tabelnya. Kalau F hitungnya lebih besar ada perbedaan signifikan atau ada pengaruh signifikan. Kalau lebih kecil tidak ada pengaruh atau perbedaan signifikan. Kita lihat yang pertama dulu, yang Z. F hitungnya 12,36, F tabelnya 3,01. Sehingga dapat kita simpulkan ada perbedaan signifikan tinggi kecambah pada perlakuan zat yang berbeda. Atau secara sederhananya dapat kita simpulkan ada pengaruh macam zat terhadap tinggi tanaman. Begitu juga untuk variabel bebas kedua, F hitungnya 49,72 lebih besar dari F tabel yang hanya 3,40. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan tinggi kecambah pada perlakuan konsentrasi yang berbeda. Alias ada pengaruh signifikan level konsentrasi terhadap tinggi perkecambahan. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ANAFA 2 jalur. Seperti yang saya singgung di awal, di beberapa video selanjutnya kita akan bahas caranya melakukan perhitungan manual pada uji normalitas, homogenitas, dan uji asumsi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.